Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung Selaksa Asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di edisi hari Selasa tanggal 6 September tahun 2022. Dan seperti biasa di hari Selasa sore ada bincang sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Buat Sobat Asa FM yang mau bergabung, mau bertanya bisa melalui live Facebook Radio Asa FM melalui nomor telepon 0857 0794 1029. Dan acara di sore hari ini bisa diikuti melalui live Facebook Radio Asa FM juga melalui frekuensi gelombang radio. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun, Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, IKADI Kota Blitar, LMI Kota Blitar, dan Kota Amal Indonesia. Dan tak lupa juga ada madu hitam pahit El Habsyi, madu hitam yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern, sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Tentunya madu hitam pahit El Habsyi juga bisa didapatkan di Radio Asa FM ke nomor 0857 0794 1029. Juga tersedia di BSM IMAT ke nomor 0858 06048154. Juga tersedia di berbagai outlet, ada di Fresh One Laundry, Jalan Dieng 13B Bendogrit, nomor telepon 085 645 39455. Ada juga di warung pojok Mbak Puji di perempatan Kalasan Barat nomor 64 Bendogrit ke nomor telepon 0812 32729367. Juga di Bintang Laundry Mas Yanu, Jalan Supratman Barat Bendogrit. Ada juga di warung Bulastri Cakmat Mama Anggun di daerah Ringin Anom Sumberjati Kademangan. Juga di toko Mak Gunung dan Angkringan Asa, Jalan Nias Barat Timur Doplangan Kereta Api. Dan yang terakhir ada di Bang Nana, kios potong rambut Jalan Mahakam Tanjung Sari. Dan buat Sobat Asa FM yang mau mengkonsumsi madu hitam pahit El Habsyi ini bisa langsung ke outlet-outlet yang sudah Ayu sebutkan. Dan sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM narasumber kita di sore hari ini. Kita sapa dulu ya Sobat Asa FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini perjumpaan saya pertama nggih dokter. Pertama kali. Pertama kali langsung ya live ini. Ya Sobat Asa FM, tentunya kita pengen kenalan dulu ya dengan narasumber kita di sore hari ini. Beliau adalah Dr. Muhammad Haryadi dan beliau selama ini berpraktek di Jalan Nias nomor 46. Ini buat Sobat Asa FM yang daerah Jalan Nias, Mas Danu nggih? Mas Danu Jalan Nias, di daerah Jalan Nias. Nah, tema kita di sore hari ini tadi jalan kaki dan sehat ya dokter? Jalan kaki dan sehat. Nah ini di benak saya itu timbul apa ya dokter ya? Apa sih bedanya jalan kaki dan jalan sehat? Apakah itu sama nggih dokter? Oh enggak dokter, bisa dijelaskan. Kita memang sengaja milih ini untuk perdana ini. Yeah. Karena begitu banyaknya sekarang itu pertanyaannya bukan di situ. Gimana dokter? Jadi yang mbak-mbak, Yeah. ya, dokter, gembrot dokter. Iya benar. Gitu. Terus ada yang setengah mbak, setengah ibu-ibu. Yeah. Saya itu sudah pantang ini, pantang itu. Kolesterol enggak turun-turun. Ya. Terus yang sudah agak tua. Yeah. Ya. Aduh. Ini kalau saya enggak punya waktu, suruh olahraga, ya enggak kuat, ya sibuk dan sebagainya. Sehingga tensinya enggak terkendali, stabil. Kolesterolnya juga enggak terkendali. Terus gimana ini? Terus yang sudah lansia juga begitu. Obat rutin sudah. Iya, konsumsi. Obat rutin sudah.
diet sudah. Iya. Wah, namanya sakit itu nggak pernah hilang. Nggih. Wah, ini terus apa yang harus kita perbuat? Nggih. Ini sebenarnya solusinya sebetulnya gampang saja. Nggih. Yaitu sudahlah pakai jalan kaki saja. Nah, Nah, itu. kenapa ini ya, Ya, harus jalan jalan kaki kaki? saja gitu ya. Nggih. Asalkan punya batasan-batasan gitu Nggih. ya. Bukan hanya sekedar oh jalan kaki Nggih. terus nggak ada batasannya, wis pokoknya jalan, nggak Iya. begitu. Iya. Ya, padahal kita punya tujuan yang khas tadi yaitu menjaga sehat kita. Makanya judulnya jalan kaki dan sehat. Sehat. Nah, itu alasan utamanya seperti itu. Nggih. Ya. Ya. Kemudian tanya yang mulai mbak-mbak tadi, ibu-ibu, Nggih. setengah tua, Sampai lansia. lansia. Lah kok bisa? Nah. Lah kok bisa? Nggih. Ternyata yang bapak-bapak kan nggak kuat lari. Saya masih kuat lari, dokter. Kan nggak lebih efektif lari. Iya. Ya silakan dicoba saya gitu. Silakan dicoba mau lari gitu Iya. ya. Nah, ternyata ada penjelasan-penjelasan khusus yang memang harus kenapa kita harus pilih jalan sehat. Ya. Nggih. Jadi ternyata pertama, ya, ternyata jalan sehat itu semua orang yang aktivitas itu memerlukan energi, Iya. ya, memerlukan energi. Nah, kalau kemudian energi itu salah yang diambil, maka juga berakibat juga salah. Iya. Begitu. Ada efeknya. Orang yang lari itu energi yang diambil itu dari energi fresh energi, ya, dari glukosa, dari fruktosa, itu ya. Iya. Sehingga pada saat dia habis lari, maka lelah lah yang muncul. Didapat. Nah, Iya. yang didapat Iya. lelah, sangat lelah, haus, Iya. lapar dan Iya. sebagainya. Karena apa? Fresh energinya. Nggih, Nah, terkuras. ya. Kemudian orang yang olahraga yang sedikit berat, aerobik tapi sedikit berat, Nggih. ya. Itu juga begitu. Pertama kali dia pemanasan, maka bukan fresh energy memang yang dipakai. Tapi begitu dia memasuki aerobik yang inti, maka fresh energy yang dipakai. Nah, ini. Iya, iya. Sehingga orang yang habis aerobik sama lelah, Pegel-pegel. pegel, ya, lapar Lapar, pasti, iya. ya, itu, ya. Makanya kalau kita lihat di tempat-tempat olahraganya pasti menyediakan makanan, Iya. nah itu ya. Kenapa? Pasti lapar. Setelah olahraga Ya, justru itu. lapar. Nggih. Nah, sekarang kita berbicara masalah sehat. Nah, apa? Jalan kaki. Ternyata jalan kaki ini yang pertama kali harus kita lakukan itu bukan langsung jalan gitu. Ya, adaptasi dulu pelan-pelan semakin cepat kemudian stop ya. Jangan sampai melebihi kecepatan orang seperti orang lain. Karena apa? Karena orang yang berjalan dengan enak ya, sesuai dengan irama ya, kemudian sampai jalan cepat, ternyata energi yang dipakai itu adalah energi cadangannya. Nah, di situ ya. Apa itu energi cadangan? Ya diambilkan dari lemak, dari protein. Jadi bukan fresh energy. Bukan fresh energy. Yang utama. Sehingga orang kalau habis jalan kaki ya, habis jalan kaki yang stabil gitu ya. Habis jalan kaki cukup minum sudah enak, sudah fresh. Rasa lelah enggak ada. Karena apa? Karena yang dipakai bukan fresh energinya. Karena energi cadangan yang dipakai. Nah, kalau kita kemudian kebiasaan tiap hari jalan kaki, bayangkan energi cadangan kita yang dipakai lemak-lemak kita luntur. Nah, itu protein kita. Nah, begitu luntur, ya. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Kuncinya di situ. Jadi kalau orang kenapa enggak lari saja? Silakan dicoba, begitu.
Silakan Kuat dicoba. dah. Nah, gitu ya. Nggih. Artinya bisa menurunkan berat badan enggak? Bisa menstabilkan kolesterol enggak? Bisa. Iya. Nah, itu. Nah, tapi ternyata yang terbukti adalah orang jalan kaki dengan rutin, ya, itu ternyata justru kolesterolnya stabil, Iya. berat badannya juga stabil, Stabil. ya. Kemudian ritme tidurnya juga menjadi baik Oh, dan iya, sebagainya. kualitas Ya. tidurnya. Nah, dengan akibat secara langsung, kalau Iya. sudah seperti itu, maka jantungnya juga baik, livernya juga baik. Iya, Ya. iya. Satu lagi, kalau sudah seperti itu, karena energi cadangan itu yang mengendalikan juga otak, di otak juga menjadi bagus, Iya. lancar, kemudian penumpukan-penumpukan lemak juga nggak ada, Iya. maka fresh di otak juga akan terjadi. Iya. Nah, itu akibat dari orang yang Jalan kaki. tapi dengan catatan ada aturannya. Iya, nah ya. ini. Ini yang harus dicatat Ya, ini. ada aturannya, Ada aturannya, gitu ya. nggih. Jadi bukan hanya sekedar Jalan. harus jalan. Gitu Iya, ya. iya. Kita harus pakai begini. Jadi kalau menurut seluruh kesepakatan daripada medis, Iya. itu 1 minggu itu 150 jam. 1 minggu 150 jam. jam. Kalau kita bagi, ketemu Ketemunya. minimal 30 menit per hari. Oh, iya, nggih. Iya, iya, iya. 30 menit per hari. Tidak Minimal. boleh kurang dari itu. Minimal segitu Nah, ya, Dokter. minimal 30 menit. Nggih, nggih. Tapi ada maksimalnya. Oh. Tidak boleh lebih 1 jam. Oh, Nah, gitu iya, ya. iya. Saya masih kuat dokter, ya pakai diukur lagi sekarang. Umurnya berapa? Nah, ini ya. Nah, gitu ya. Faktor U ya, Dokter. Umurnya berapa? Ya. Nggih. 220 dikurangi umur. Ya. Misalkan saya Nggih. umur 60 tahun. Ya. Ya. 220 dikurangi 60 berarti 160 ya, Dokter. 100 gitu. Nah, 60. kemudian kita ukur denyutnya di kita, ya, tidak boleh lebih daripada 80%-nya daripada 220 dikurangi umur. Oh, tidak boleh lebih dari Nah, 160. Jadi kalau saya kuat dokter silahkan, gitu ya. Iya, iya. 1 jam masih kurang silahkan. Denyutnya diukur. Iya, iya. 220 kurangi umur kali 80%. Tidak boleh lebih dari itu. Iya, iya. Harus kurang dari itu. Nah, begitu iya, ya. iya, iya. Nah, kurang dari itu. Iya, iya, Ya. iya, iya. Ini patokan ini yang harus dianu sehingga kita bisa menemukan kesehatan di dalam tubuh kita. Iya, Ya. iya. Kemudian ada patokan lain, ya. Wah, saya tuh sibuk dokter, wis gak sempat aku wis. Ya, ini. Gak kober saya gitu. Nah, ternyata kesepakatannya begini. Kita harus berjalan minimal 10.000 langkah. Nah, 10.000 langkah. 10.000 Hitungnya. langkah. Ya kadang kan ada aplikasi itu. Wah, saya Iya, buka iya. HP klik kemudian udah saya berjalan itu sudah ngitung sendiri. Iya, iya. Nah, kan ada aplikasi. Iya, iya, iya. Nggak mampu dokter. Nah, Gitu. cara yang kedua Nah, ini. Sekarang ternyata kesepakatannya dirubah. Iya. Kemampuannya di mana? Kalau orangnya masih sehat, ya sehat dalam arti kekuatan denyut jantungnya tadi 220 dikurangi umur umur. kali 80% Iya. tadi dalam waktu 1 jam dia masih kuat. Iya. Dia harus berjalan tiap hari 15. Oh. Nah, gitu Iya, ya. iya, iya. Kemudian kalau enggak kuat, Iya. maka diturunkan 8.000 makin. Oh. Di situ ya 8.000. Iya, iya. Ditempuh dalam antara 30 menit sampai 1 1 jam. jam. Rata-rata adalah 6 sampai 7 km per menit ya. Ngaten nggih. Itu per jam nggih. Per jam 6 ya. sampai 7 km. Jadi ada ukuran-ukurannya, ada Iya, iya. ukuran-ukurannya. Jadi kita enggak sekedar Nggih, nggih. jalan kok kurang dari 60 terlalu lambat sehingga tidak membakar energi. Nah, itu ya. Lebih daripada 9 terlalu cepat. Tidak Energi kuat. fresh energinya yang Terbuang. dipakai. Nah, di situ.
Nggih, Jadi harus ada, memang ada aturannya, iya, gitu iya, ya, iya, ada iya. aturannya sehingga kita mendapatkan kesehatan secara sempurna dalam tubuh kita karena energi cadangan kita yang dipakai. Nggih, Ya, nggih. Berarti bisa pakai yang sekarang itu jam itu ya, dokter ya, ya? Itu jadi kan kalau kayaknya. kita punya aplikasi Iya, ya, iya. jadi silakan kalau aplikasi ini ditaati ngono ae Iya, jalan sama dhewe. jalan. Nggih. Kita Ya, sudah heeh. apa namanya sudah Sudah berapa langkah nggih. sayangnya gitu ya, Oh, ada iya, iya. begitu ya. Nah, wah sulit dokter, wis gak iso aku Wah, gitu. cara Gitu, ini nggak bisa lagi. nggak Nggih. bisa lagi. Nah, tanya kesibukannya apa? Nah, itu Nah, sekarang. aktivitasnya nggih. Aktivitasnya apa? Iya, Gitu iya, iya. ya. Nah, saya ibu rumah tangga. Nah, Oh ya, ibu rumah tangga. Kerjaan ibu rumah tangga itu apa? Ya masak, ya ngomong, ya nyapu dan nyuci sebagainya. ya. Gitu ya. Betul. Nah, itu dihitung. Ternyata ketemunya itu antara 900 sampai 33.000 Langkah. langkah. Oh. Nggih. Cari nambah kan Iya, gitu. iya, iya. Oh, Cari iya, iya, nambah, iya, gitu iya, kan begitu. 9. Nggih, nggih, nggih. Nambah berarti ya sudah ditambah saja. Nanti misalkan bis jalan ngarep buri kan begitu kan Iya, ya. iya, iya. Nah, Nanti jadi juga tercukupi iya. akhirnya 10.000 tadi. Oh. Saya pekerja di kantor dokter, banyak duduknya. Nah, Nah, kan begitu. Jadi iya, depan tergantung. komputer Banyak misalkan. Iya. komputer ya. Nggih. Ya. Nah, berangkat pagi jam berapa? Istirahat jam berapa? Itu harus tahu. Ya, Iya, harus iya. tahu. Ya. Usahakan berangkat pagi paling enggak 10 menit. Iya. Ya, itu dia harus sempat berjalan. Oh, Sempat. iya, iya, iya. Maka kalau pakai mobil, tempatkan pada jalan. Agak jauh ya parkirnya ya dokter ya. Nggih, nggih bisa Gitu disiasati ya. ngaten. Atau diputeri kantornya di situ. Baru masuk kantor ya. Masuk kantor, Nggih, gitu nggih. ya. Oh, iya, iya bisa, begitu. bisa. Ya. Nggih. Nah, di sela-sela dia duduk, ya, itu usahakan 1 jam, 2 jam dia berdiri jalan. Nggih. Gitu ya. Nanti istirahat juga begitu. Saya mau makan. Kemana sana? Pak, putar. Nggih, nggih. Oh, Itu ya. cari jalan muter dulu ya. Ya, Nggih, tapi nggih. dengan catatan jalannya bukan jalan santai. Oh, Nah, beda begitu nggih ya, dokter nggih. beda. Kalau jalan Oh, santai kan iya, iya, iya. kurang dari 6 sampai 7 kilometer per jam tadi. Nggih, nggih, Nah, nggih. itu ya. Oh, iya, Dan iya. yang terbakar bukan cadangan lemaknya gitu ya, tapi harus jalan agak cepat Oh, gitu. jalan Nah, cepat. itu ya. Nggih, nggih. Nah, trik-trik semacam itu harus kita punyai. Nggih. Sehingga eh, jalan kaki tadi pas pada tujuannya. Nggih, nggih. Nah, ini yang trik-trik itu harus menjadi catatan kita. Iya, Ya. betul, betul. Tempat kita di mana? Iya. Itu yang harus tahu. Tiap individu beda aja dokter. Berbeda itu Nggih, ya. nggih. Ya kalau seperti saya sama Pak Gede enak wis pensiun. Dan pagi ya wes, oke, jalan sore ya enak. Lah yang masih aktif Nggih, ya nggih. repot ya kan masih Nggih. pelajar ya Iya. repot kan Betul, gitu. betul. Ibu rumah tangga nggak sempat kan Nggih, gitu. nggih, Nah, di mana tempatnya? Nah, Iya. itu yang harus kemudian disiap. Begitu. Nggih, nggih, Ya. nggih. Oh ya, berarti jalan cepat itu beda dengan lari nggih dokter nggih. Beda, Oh, beda. iya, iya, Ya. iya. Jalan Ya. cepat. Jadi ukurannya tadi 6 sampai 7 km per jam. Iya, iya, iya. Ya. iya. Berarti kayak mungkin kayak anak sekolah gitu yang sekolahnya mungkin dekat itu bisa dipakai jalan pulang dan pergi itu Iya, bisa gitu tuh. gitu ya. Jadi Oh, iya, perlu iya. ya agak jauh dikit puter cari jalan begitu Nggih, ya. nggih, nggih, nggih. Ya. Oh, Nah, iya, iya, iya. itu akan secara langsung kekuatan jantung kita akan terjaga dengan baik. Nggih. Yang penting itu kekuatan jantung. Oh, Ya, begitu kekuatan jantung kita terjaga dengan baik, semuanya akan terjaga dengan baik. iya, Ya, pusatnya. Nabi Dawuh itu ada segumpal daging atau darah di dada. Nggih, nggih. Nah, itu baik semua, tapi jelek semua. Iya. Kalau itu kalau menurut kedokteran ya jantung itu. Nggih, nggih, nggih. Oh, pusat nggih dokter ya. Iya, Pusatnya di kolom situ. itu jantung itu. Nggih, nggih. Itu kita jaga. Jadi ada 2 fungsi, kolb secara fisik, kolb secara jiwa. Jiwa. Jiwa itu dia pakai perasaan, pakai Nggih. penawaran. Itu yang ya, kalau secara fisik ya jantung itu. Iya, Makanya harus kita jaga. Salah satunya gimana? Dengan
Jalan. dengan benar. Nggih. Jadi jalannya itu ada aturannya. Ada aturannya. Nggak sekedar jalan ya, Dokter. Terus itu tadi patokan-patokan medis ya. Patokan-patokan medis. Sekarang patokan-patokan karena kita bicara kolb tadi. Iya. Nyambung ke situ ya, Dokter. Makanya kita sambung dengan Iya. Dokter, ya. Saya itu di rumah sing tak jak mlaku. Mesti mlaku dhewe. Inilah. Iya. Iya. Jalan akhirnya jalan cepat sampai mencucu. Ini ya apa namanya terpaksa ini. Ya terpaksa. Gitu ya. Nggih. Terpaksa. Akhirnya adrenalinnya ikut naik. Seharusnya hormon-hormon kebahagiaan yang naik muncul ya. Tapi hormon-hormon stresnya ikut naik. Karena emosi tadi ya. Makanya harus ada aturannya, aturan yang jiwai, jiwa. Ya. Makanya kalau jalan harus dengan teman. Nah, syukur-syukur dengan istri, pasangannya, anak, gitu ya. keluarga. Disitulah dia bisa sambil cerita, sambil gitu. Benar. Kalau sudah seperti itu, maka endorfinnya yang keluar, hormon kebahagiaannya yang keluar, maka jantungnya akan sembuh. Ya, panjenengan silakan coba. Iya. Ambek mencucu, ambek guyu. Iya. Bahagia sama ngambek, menggerutu kata Dokter. Ya. Jadi hormon kebahagiaannya yang harus kita munculkan. Ya. Maka ya ini trik saja sebetulnya dengan teman. Betul. Ya, dengan teman. Jadi jangan sendirian. Kalaupun itu sendirian harus makanya dengarkan musik. Dengarkan sambil sholawatan. Iya. Gitu ya. Nggih. Dengan demikian hormon-hormon kebahagiaan akan muncul. Nah, kenapa? Karena jantung kita atau kolb kita itu yang harus kita jaga. Nah, kalau sudah seperti itu, ya boleh dicoba. Kok kolesterol saya nggak bisa naik-naik? Ya, soalnya sudah berjalan dengan baik. Bonusnya itu ya Dokter ya. Itu bonusnya kolesterolnya bisa stabil. Jadi, hal semacam itu penting ya supaya kita itu jangan saya ikut klub sana, ikut klub sana. Iya. Olahraga yang berat itu. Sekarang itu panjenengan sudah tahu. Iya. Saya itu sudah ikut tenis sudah mati mendadak. Ya. Betul. Futsal, tenis. Saya itu pelari maraton, mati mendadak. Ya. Itu ya kan? Nah, itu. Ya kenapa? Ya karena itu tadi keseimbangan kolbnya itu yang. Iya, belum olahraganya. Jadi tujuan olahraga kita itu harus kita manage dengan tujuannya apa. Saya kepingin sehat. Ya. Iya. Ya dengan langsing bonus ya Dokter. Bisa langsing bonus berarti. Otomatis ya. Lain kalau memang saya pelari Dokter, ada programnya gitu loh ya. Bukan hanya sekedar kemudian hanya latihan rendah, ada programnya. Nah, jadi kalau udah prestasi berbeda gitu ya. Jadi kita nggak berbicara prestasi ini ya, tapi bicara bagaimana jalan kaki tapi bisa sehat. Jadi trik-triknya semacam. Jadi tujuannya kembali harus ke tujuan jelas, ya. Jadi prestasi atau sehat tadi atau yang lain itu harus. Nah, kalau kemudian kita menjaga supaya sehat, ya jalan kaki yang. Berarti paling tidak ini tadi yang bisa saya ambil, paling tidak setiap hari itu harus jalan 30 menit. Minimal 30 menit. Tapi tetap itu tadi tempatkan jangan terpaksa. Aku saiki durung adrenalinnya naik gitu loh. Beda aja Dokter. Beda. Tapi aku tadi sudah jalan. Oke, saya tambah. Enak. Gitu ya. Oke, saya tambahin. Saya kok ibu rumah tangga kok gitu loh. Jalan, gitu loh ya. Jadi enak, jangan kemudian
aku belum jalan kaki. Wah, memaksa diri, Memaksa jangan. diri, nggih. Tempatkan di mana Anda, Iya, gitu nggih, ya. nggih. Syukur-syukur bisa rutin sebelum aktivitas, misalnya sebelum kantor. Kalau nggak Nah, itu. bisa, mungkin bisa dilakukan di kantor, Ya, ngaten di nggih. kantor Diselingi begitu. sendiri Ya, lah ya, istilahnya. monggo anunya di Oke, situ. tidak mengikat. Ngaten Yang nggih. penting tadi, jadi hormon kebahagiaannya itu yang Iya, harus nggih. bukan adrenalinnya Iya, iya. yang kemudian menjadi orang spot Iya, jantung. iya. Sudah spot jantung Mendadak, kolesterolnya. betul, nggih, nggih. Nah, ini yang berbahaya Nggih. ya. Karena ya saya mengalami sendiri dokter, kayak senam itu ya memang kayaknya energinya itu memang dipaksa untuk dikeluarkan Iya, semuanya. dikeluarkan semua Nggih. ya. Makanya jadi tadi kalau kita aerobik Iya. ya, itu kan ada pemanasan. Betul. Ya, pemanasan. Terus Itu inti. memang betul energi cadangan yang dipakai. Yang dipakai. Begitu kita masuk Inti. masuk lah, energi cadangan stop, energi fresh energinya yang terpakai. Ya, sehingga pada saat orang aerobik Iya. ya, kemudian pasti golek makanan. Ya ini habis dibuang, kalori dibuang berapa? 50 maksudnya 100 ya dokter? Ya. Sekarang gini ya, kita makan gitu ya. Iya. Makan itu rata-rata orang Indonesia itu perlu 2.100 kalori. Iya. Kita bagi 3, berarti satu kali makan itu sekitar 700 kalori. Iya. Ya. 700 kalori itu satu piring, satu porsi itu nasinya 2 endok. Nah ini. Ya. Kemudian lauknya, tempenya itu ya 2 iris lah itu ya. Nggih. Kemudian ditambah yang lain itu sudah sekitar 400 ya, 400 ya. Kemudian tambah buah, tambah cemilan. Belum ke situ. Ya, itu Nggih. 700 kalori. Iya. Ya. Kali 3. Padahal makan kita itu habis makan, misalkan saya makan 500 kalori. Nggih. Cemilannya berapa kali? Ini enggak terhitung ya. Enggak terhitung ya lah. Iya, betul. Waduh, kolesterol. Nggih. Makanya hal semacam itu kemudian kita harus berolahraga. Jalan kaki. Supaya apa? Energi cadangan yang kita makan berlebih-lebihan tadi keluar semua. Ini catatan saya itu jalan kaki ya. Itu per menitnya itu 7 kilokalori atau 700 kalori yang keluar. Nggih. Ya. Terus makan sak piring. Lumayan ya dokter ya. Lumayan lah gitu loh. Oke. Kalau rutinitas. Itu yang penting rutin itu. Nah itu loh ya. Harus jadi, dipaksa itu. Itu artinya ada signifikan. Ini sing nulis ya kedokteran. Bisa bacakan saja. Itu ya, artinya sudah diteliti. Ada sumbernya. Ya, diteliti begitu ya. Jadi oh ya ternyata. Jadi kalau kemudian kita sarapan, ya misalkan 500 kalori sarapan, ya kita jalan sampai keringetan. Kemudian nadi kita sudah pakai maksimal, berarti loh ternyata 700 kalori. Kan berarti ada kelebihan. Berarti terbakar banyak. Wah ini. Iya. Nah gitu loh. Terbakar banyak ternyata kan begitu. Nah ini harus macam ini harus kita biasakan ya. Sehingga orang yang biasa jalan kaki nggak mungkin gemuk. Nah ini saya tersindir ini Pak De. Ini timbangannya ke kanan ya dokter ya. Terus ke kanan ini. Nah ini dokter, indikasi ketika kita jalannya kita sudah benar ya, itu pertama berarti keringetan itu dokter ya? Ya, jadi tapi ukurannya jangan keringat ya. Oke. Ukurannya jangan keringat. Kalau keringat akhirnya kita kan cairan yang banyak keluar. Ya. Makanya kita memakai patokan-patokan nadi, patokan-patokan kecepatan tadi, di situ. Ya, kemudian patokan waktu 30 menit sampai 1 jam tadi, kan begitu. Jadi patokannya itu bukan banyaknya banyak keringat yang keluar ya dokter. Begitu ya. Tapi kalau patokan-patokan itu kita bisa terpenuhi walaupun tidak keluar keringat, sudah banyak energi cadangan kita yang terbakar.
Nggih, karena kan kadang kalau kita jalan sehat itu nggih ada acara itu ya kayak Agustusan kemarin, kita lihat ada yang keringatnya sampai berlebih, ada yang sama sekali. Nah, ini kan oh ternyata seperti itu ya. Oh, nggih. Nah, ini ngomong jenengan ingatkan. Kita harus membedakan jalan sehat, Nah, ini tadi jalan jalan sehat, santai, jalan santai, apalagi itu kalau jalan cepat. jalan cepat itu ya. Nggih. Ya. Kita itu pas ada event apa, ada jalan santai. Iya. Ya boleh-boleh saja karena memang hiburan, kan gitu ya. Tapi tidak kemudian bertujuan untuk sehat dan sebagainya. Karena memang ya hiburan, itu ya hiburan. Door prize-nya. Ya, begitu ya. Jadi artinya jalannya ya sekenanya saja ya, ya sekenanya. Ya. Tapi kalau sudah judulnya jalan sehat, harus ada patokannya gitu loh ya. Harus ada patokannya. Jadi kalau nanti kita tentukan sekian kilo, harus dalam 1 jam. Nah, ya harus begitu. Harus sekian menit dan sebagainya. Apa harus dipatok seperti itu kalau jalan judulnya jalan sehat gitu ya. Bukan hanya sekedar sehingga orang bisa mengukur. Oh, waktunya mulai cepat. Lebih cepat lagi. Oh, gitu kan. Nah, itu. Jadi harus kita bedakan. Iya, betul. Nah, kalau saya melihat sekarang itu yang bapak-bapak yang sudah sepuh itu santai, sampai sedekap gitu ya. Ya boleh-boleh saja, tapi artinya enggak efektif. Iya, enggak maksimal. Gitu ya. Nah, kemudian jalan yang benar bagaimana supaya menjadi efektif ya? Satu, ya selain kita pakai patokan-patokan waktu, patokan-patokan nabi tadi ya, itu patokan kecepatan dan sebagainya ya. Terus ada teman dan sebagainya ya. Nah, itu jalan itu orang harus tegak. Ya, kemudian pakai alas kaki. Jangan nyeker. Nyeker. Nah, ini dokter. Ya, jangan nyeker. Ya. Harus pakai alas kaki. Ya. Kemudian tegak, ya. Jangan seperti orang sakit. Ya, bungkuk. Ya, jadi jangan seperti orang sakit, ya, tegap. Kenapa? Kalau seperti orang sakit akhirnya jalannya pelan-pelan. Tidak memenuhi 6 sampai 7 km jam tadi, ya. Pelan, ya, tegap. Kemudian lembean. Oh iya, ini ya. Lembean. Jangan mengayunkan tangan. Jangan sedekap. Tangan di saku ya, jangan. Oke. Ya. Nah, itu ya. Asal jalan lembean, gitu ya, lembean. Gitu ya. Jadi kemudian pada saat kita jalan kaki itu jangan diseret. Harus diangkat. Ya, diangkat. Ya, kaki diangkat. Sehingga ada gerakan-gerakan ritme ya, ritme ngangkat kaki, nurun kaki, dengan gerakan tangan. Ya, disitulah sebetulnya sistem penjagaan jantung yang memperlancar aliran darah di sini. Ya, ya boleh saja dibuktikan. Kalau nggak percaya, jalan sambil sedekap, sambil itu nanti mengayunkan tangan. 1 bulan saja, nggak ada efeknya. Tapi kalau kita 1 minggu jalan seperti itu, sudah badan kita fresh, ya, gitu ya. Ini yang harus kita pakai ya, kita pakai. Jadi karena sesuai dengan jalan kaki dan sehat. Nah, ini berarti jalan kaki bisa untuk semua kalangan ya dokter. Dengan mungkin yang punya komorbid apa, punya penyakit apa, itu bisa aja dokter. Nah, sekarang kita masuk ke panjenengan mesti mengingatkan. Sekarang itu tadi kan menjaga. Dokter saya itu sudah punya tensi. Nah, ini riwayatnya. Ya, tensi saya itu selalu tinggi. Terus bagaimana dengan kalau saya jalan kaki, maka diambil yang minimal. Ya. Tadi kan kecepatannya 6 sampai 7, diambil yang 6 atau di bawahnya. Ya. Kemudian yang kedua waktunya juga minimal.
yang 30 menit. Ya. Gitu ya. Kemudian jangan sendiri. Jangan sendiri. Harus ada temennya. Nggih. Nggih. Sehingga ada yang tidak ngobrol. Ya. Jadi ambil yang minimal. Ya. Nah, kemudian kalau orang sudah punya riwayat itu biasanya kan sudah umur di atas 40, 50. Ya. Nah, maka lingkungannya yang mendukung. Ya, lingkungannya mendukung. Jangan di pinggir jalan. Karena apa? Menambah stres. Banyak lalu lalang. Bising menambah stres. Lain kalau orang masih muda. Tapi bagi orang yang sudah di atas 50 tahun, berjalan di pinggir jalan itu tambah stres. Ya. Was-was ya dokter. Bertambah stres. Ini yang harus kita hindari. Walaupun dengan teman, ya. Tapi kalau sudah ada stresnya, akhirnya juga nggak ada pada tujuan. Nah, kemudian yang 4 adalah sangu air putih. Sangu air. Ya. Itu karena apa? Karena orang-orang yang di atas 50 tahun itu istilahnya cenderung kehilangan cairan secara relatif. Ya, maka harus segera diganti. Nah, ini yang sehingga saya punya riwayat hipertensi, nggak usah khawatir. Nah, kan gitu. Ambil yang minimal dulu. Tetap bisa. Ambil yang minimal dulu. Minimal dulu. Ya. Tapi jangan melibatkan stres. Ya. Nah, kemudian ada yang kencing manis. Selama kencing manisnya orang masih bisa bergerak. Ya. Kenapa saya katakan masih bisa bergerak? Karena kencing manis itu punya komplikasi yang berbeda. Tiap individu ada komplikasi yang kakinya menjadi sakit. Ada komplikasi yang boyoknya jadi sakit. Ada yang komplikasi jantungnya menjadi bengkak. Nah, di mana tempat komplikasinya? Ya, itu harus menyesuaikan. Ya, menyesuaikan. Kalau kemudian kakinya menjadi sakit, ya, maka jalan kaki, ya, itu jangan jalan yang cepat. Tetap yang minimal. Karena apa? Karena akan terjadi benturan-benturan di otot, di persendiannya. Ya, jadi jalan yang biasa saja. Ya, tapi waktunya yang diperlama. Ya. Nah, kemudian yang kedua bawa beban. Bawa beban. Ya, selama jalan bawa. Ya. Karena apa? Insulin itu yang mengendalikan gula darah. Itu bekerjanya di otot. Padahal tujuan kita tadi jalan itu adalah sambil gerak. Ya. Akhirnya otot-otot juga ikut bergerak. Tapi bagi orang yang kencing manis, kemudian menjadi sakit, dia tidak bisa berjalan cepat. Ya, maka harus dengan ya, supaya apa? Otot-ototnya juga ikut terbebani sehingga insulinnya akan baik. Tapi seimbang ya. Tidak boleh terlalu cukup setengah kilo atau maksimal. Bawa botol minum mungkin ya dokter ya. Minum. Gitu, makanya tadi harus. Iya. Kemudian dengan catatan kalau komplikasinya berada di jantung tidak boleh jalan. Tapi harus olahraga di depan. Ya. Kenapa? Karena akan membebani sangat berat. Karena jantungnya sudah suwak. Itu ya sudah suwak. Ya, boleh. Aktivitasnya nggak dibatasi. Dibatasi. Ya. Nah, itu kalau orang kencing manis. Hipertensi sudah, apalagi. Jantung tadi juga sudah aja dokter. Kalau kolesterol otomatis akan turun. Otomatis akan turun. Nah, kolesterol asam urat pasti akan turun. Terus kemudian tidak jadi gemuk. Bonus itu kalau itu saya nyari itu dokter. Biar timbangannya tuh ke kiri terus itu. Paling tidak stabil gitu dokter, berat badan nggak tambah naik gitu ya. Wah ini menarik sekali ya materi kita di sore hari ini. Dan tentunya yang sudah gabung di Facebook Radio Asa FM, ayo ucapkan terima kasih. Ada Pak Gede, kemudian ada Pak Tutus Fibri,
ada Bunda Titi, ada Bu Siti Samsiah, ada Bopo Sumarji dari Sumber Boto Wonotirto, ada Pak Sunarsi Abi, kemudian ada Utine Deva, ada Liv Sarman, ada Mas Yulian Hadianto. Juga yang sudah komen ada Utine Deva, Assalamualaikum, sugeng sonten saking Kunjang Gang Koramil Kediri. Nderek nyimak bincang sehat sesarengan kalian Dr. Muhammad Haryadi. Kulo nyimak lewat HP kemawon, matur nembah nuwun, semoga berkah lan barokah. Amin. Matur nuwun Utine Deva. Dan ini tadi yang dari Pak Liv Sarman ini, oh Iif ya Pak D. Iif Sarman ini dari Palembang dokter, dari Sumatera Selatan. Ini iya, ini di apa namanya pendengarnya Radio Asa ini dari berbagai macam daerah dokter. Dari Hongkong ya Pak Din ya? Iya. Pak Sunarsi Abi ini dari Hongkong ini dokter. Yang hafal Pak Gede dia. Pendengar itu yang hafal Pak D dari mana? Ada yang dari London ya Pak D. Itu. Selalu mengikuti acara-acara yang disajikan dari Radio Asa FM. Nah dokter, ini kan karena waktunya sudah mendekati. Nah ini sebelum kita tutup materi kita di sore hari ini, ada closing statement dulu dari jenengan terkait tema kita di sore hari ini. Dan tentunya ini nanti akan berlanjut loh dokter. Akan selalu kita undang ke sini untuk berbagi ilmu, ngaten ya dokter. Dan untuk yang sore hari ini, monggo closing statementnya dari jenengan. Ya, sebenarnya tidak perlu. Jadi yang penting begini, kita itu yang penting posisikan diri kita, ya, posisikan diri kita, ya. Kemudian kedua, posisikan kolb atau jantung kita, ya. Saya tidak bicara jantung, tapi kolb. Karena apa? Kesehatan jantung itu ada dua, secara jiwa dan secara fisik. Ya. Kemudian yang ketiga, carilah aktivitas-aktivitas yang tidak memberatkan, ya, tidak memberatkan, hingga seperti jalan kaki. Oh berat dokter, cari di mana posisinya, gitu ya. Jadi jangan memberatkan, tapi cari kebahagiaan. Kemudian yang keempat, selalu bertawakal kepada Gusti Allah. Mungkin itu yang bisa saya. Oke dokter, terima kasih. Nah ini dulu Pak Gede bilang nanti Mbak Dokter Haryadi itu nanti masuk semuanya Mbak, dari jasmani dan rohaninya masuk dulu, ngaten pesennya Pak Gede itu dokter. Ternyata yang benar ini, jadi memang berkaitan dan memang benar sekali apa yang disampaikan oleh beliau ini. Dan Sobat Asa FM harus selalu menunggu setiap hari Selasa ya. Nanti bisa jumpa dengan Dokter Haryadi. Nanti temanya itu semakin menarik. Nah, ini mengena di jasmani dan rohaninya juga mengena. Insya Allah. Oke, matur nuwun ya dokter kehadirannya di Radio Asa FM. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Dan akhirnya Ayu harus pamit, mohon undur diri, mohon maaf atas segala khilaf. Radio Asa FM sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.